Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Aisyah Sari Mahadi dari kelas MJ1B reguler dengan NIM 4312-1048. Pada mata kuliah Praktikum Sistem Komputer, ujian akhir semesternya, kami disuruh untuk mempresentasikan mengerjakan modul praktikum Linux pada minggu ke-8 hingga minggu ke-14. Di sini saya menggunakan modul praktikum minggu ke-12, yaitu modul 7. Nah, ini adalah modul praktikum yang akan saya buat. Modul 7, minggu ke-12. Nah, pada modul 7 minggu ke-12 ini, ada beberapa perintah, yaitu nano, lalu perintah mkdir, mf, echo. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke Ubuntu-nya. Nah, di sini, pada langkah pertama, menggunakan perintah nano sample.sh. Nah, nano itu apa sih? Nano berfungsi sebagai text editor yang bisa mengeluarkan berbagai keyword yang dikenali di berbagai bahasa. Lalu untuk sampel SH-nya ini adalah nama text editor yang akan kita buat. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan muncul tampilan nano seperti ini. Kita tekan Y. Nih, tampilan teks GNU nano. Nah, selanjutnya pada sel ini kita buat perintah echo. Halo, kawan. Linux, lihat kalender untuk bulan ini. Nah, selanjutnya itu kal. Nah, saya akan menjelaskan kenapa harus memakai echo. Di sini echo berfungsi untuk menampilkan teks. Jadi nanti saat file sample.sh ini dibuka akan muncul kalimat, halo kawan, lihat kalender untuk bulan ini. Nah, untuk melihat kalendernya itu, kita harus menggunakan perintah kal. Selanjutnya, setelah itu kita Ctrl X. Terus Y. Bernama web, enter. Nah, selanjutnya itu kita akan untuk menjalankan script file sample.sh yang tadi kita buat, maka perlu mengetikkan perintah ./sample.sh sample.sh. Terus kita tekan enter. Nah, sebelum saya menekan enter, saya ingin menjelaskan. Lalu kita tekan enter. Nah, maka output yang keluar adalah error permission denied. Ini artinya user belum memiliki hak akses untuk mengeksekusi file tersebut. Untuk mengizinkan user memiliki hak akses mengeksekusi file menggunakan perintah chmod plus x. Terus text editor yang tadi kita buat sample.sh. Nah, simbol plus ini memiliki arti memberi izin, lalu untuk simbol X di belakang plus itu berfungsi sebagai simbol execute, yaitu mendapatkan izin mengeksekusi file sebagai program atau script. Selanjutnya kita enter. Nah, setelah file mengizinkan kita untuk mengeksekusi file, maka jalankan perintah yang tadi. ./sample
.sh. Kita tekan enter. Nah, kita muncul seperti ini. Maka jika muncul seperti ini, maka perintah benar. Nah, untuk langkah selanjutnya, sebelum itu kita akan membersihkan layar sel ini menggunakan clear. Nah, pada perintah ketiga, kita disuruh menuliskan pada text editor sampel SH ini, kita membuat lagi tadi nano sampel.sh. Nah, ini kan tadi perintahnya. Nah, sekarang pada langkah ketiga ini disuruh membuat kata. Ini menggunakan echo hari ini hari Kamis. Lanjut itu kita Ctrl X, Y, dan enter. Selanjutnya kita mengeksekusi file tersebut menggunakan perintah ./sample.sh. Kita muncul seperti ini. Pada langkah keempat, kan selama ini kita untuk mengeksekusi file sample.sh ini menggunakan ./ kan. Coba kita nggak usah pakai ./-nya. Hanya sample.sh. Nah, ketika sel dijalankan, sampel.sh ini tidak bisa digunakan tanpa menggunakan ./ karena sel gagal menemukan file jika tidak menggunakan ./ Jadi fungsi ./ itu untuk menemukan file teksnya. Nah, selanjutnya pada langkah keempat, kita kembali lagi ke menu, kita clear dulu biar nggak terlalu ribet. Ingat, clear untuk membersihkan layar. Nah, selanjutnya pada langkah kelima kita menggunakan perintah echo pad. Echo dolar, ini tanda dolar, pad. Variabel dolar pad ini digunakan untuk mencari perintah yang akan diketikkan. Selanjutnya kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan perintah mkdir. Nah, kita clear dulu ya, biar nggak terlalu banyak gitu. Ingat, clear untuk membersihkan layar. Selanjutnya, menggunakan perintah mkdir sbin. Fungsi mkdir adalah membuat direktori baru. Nah, selanjutnya kita membuat mkdir sbin, selanjutnya kita enter. Nah, setelah itu mengetikkan sudo mv sample.sh usr local sbin. Nah, kan perintah sudo mv sample.sh usr local sbin. Lalu kita enter. Sini pakai password Ubuntu Linux kita, yaitu setelah seperti ini, nano sample.sh. Nah, karena tadi kita pakai mv untuk move, nah maka perintah yang tadi kita buat, yang hai lihat kalenderku itu akan hilang, akan terreset sendiri. Selanjutnya kita membuat
script. Jadi saya sudah pada langkah ke-6, sekarang langkah ke-7. Tadi ada yang ke-skip karena tadi ada gangguan, jadi saya cut. Nah, pada langkah ke-7 ini, di sini kita harus membuat file baru, file nanodrive.sh. Selanjutnya pada text editor nano ini, yang drive.sh ini, kita harus mengisi file dengan ini. Terus saya akan ketik dulu perintahnya. Ntar saya jelasin. Nah, jika sudah mengetikkan perintah ini, saya akan jelaskan. Tanda pagar pada terminal ini berfungsi sebagai user root. Dan tanda seru ini adalah expression. Sedangkan if adalah ekspresi bersyarat. If dapat memanfaatkan hasil dari perintah yang disebut tes. Pernyataan tes membandingkan dua angka atau dua string untuk hal-hal seperti sama dengan, kurang dari. Nah, jadi misalnya if nih bacanya if tes usia min alt 16. Jika usia kurang dari 16, maka output yang keluar kamu belum terlalu tua. Sedangkan jika falsenya sebaliknya, kalau usianya lebih dari 16, maka yang keluar sorry kamu sudah tua. Selanjutnya kita coba kontrol X, C, E, Y, N. Nah, selanjutnya kita buka file tadi. Nah, maka kan permission denied lagi seperti tadi, yang artinya belum memiliki izin untuk mengeksekusi file tersebut. Jadi kita harus mengizinkan file tersebut dulu. Chmod plus x drive.sh. Lalu kita buka lagi /drive.sh. Masukkan usia saya, ya, usia Anda. Ini output yang akan keluar. Jika usia saya kan masih 18, jadi enter. Sorry, kamu sudah tua. Seperti itu. Tapi jika kita coba usianya
usia kita 14, maka kamu belum terlalu tua kok, maka output yang muncul akan seperti itu. Nah, itu langkah 7, sekarang langkah 8. Kita klik dulu ya. Nah, pada langkah 8 ini kita buat teks editor lagi pakai nama teks editornya adalah check.sh. Jadi kita buat lagi seperti tadi, nano check.sh, enter. Kita akan muncul seperti ini. Lalu kita masukkan lagi. Bin base. Selanjutnya echo masukkan PSD, PSPD, PD dari D0 dan nah, itu kita X ini ada. Kita tampil lagi, kita eksekusi file check sh-nya dengan cara .slash check.sh. Pasti akan permission denied, jadi kita izinkan dulu ch mod terus x check.sh. Nantinya kita lagi buka eksekusi filenya check.sh. Masukkan nama yang ingin dicek. Saya akan memasukkan nama Aisyah. Aisyah ada di sistem. Nah, coba saya buka lagi. Saya bukan cek.sh. Saya menggunakan nama Aliyah. Aliyah tidak ada di sistem. Nah, itu langkah 8. Sekarang langkah 9. Kita clear dulu. Pernyataan bersyarat umum lainnya disebut dengan loop sementara. Pertanyaan ini digunakan untuk mengeksekusi kode berulang kali selama pemeriksaan bersyarat mengembalikan true. Nah, jadi kita buat nano angka.sh. Sampai ke ini, kita buat sintaknya lagi. Salah. /bin /bus. Lalu echo bukan
angka lebih besar dari 100. File lalu kita kontak Y, enter. Terus kita buka /angka.sh. Ke permission linear kita izinkan lagi chmod plus x angka.sh. Terus kita buka lagi. Masukkan angka lebih besar dari 100. Nah, di sini saya mau kayak membuat angkanya 12. Sepertinya saya ada kesalahan. Ya, saya ada salah. Coba .set angka.sh 12. 12 tidak lebih besar dari 20. Mohon masukkan angka lebih besar. Oh, saya salah lagi, jadi saya mau perbaiki lagi. Oh, enggak. Masukkan 16. Karena di sini saya salah nih, yang besarnya ada belum spasinya, jadi saya mau buat ulang lagi ya. Saya perbaiki dulu. 0, lalu angka bahkan belum ada spasinya. Typo. Untuk X, Y, enter. Terus coba kita lanjutin lagi. Nah, masukkan angka lebih besar dari 100. Saya masukin angka 80. Mohon tidak 80 tidak lebih besar dari 100. Mohon masukkan angka lebih besar dari 100. Nah, terus saya masukkan angka 90. 90 tidak lebih besar dari 100, mohon masukkan angka lebih besar dari 100. Ini tuh akan berulang terus hingga angka yang kita masukkan lebih dari 100. Jadi saya di sini masukin angka 180. Akhirnya 180 lebih besar dari 100. Nah,
Itu untuk langkah 9. Sekarang kita ke langkah 10. Langkah 10 di sini kita menggunakan for. Kita clear dulu biar lebih rapi. Nah, pada perintah 10 ini kita harus menjelaskan pos spasi etc grow. Nah, saya akan mengecek lagi apakah benar sintaknya for name in slash etc psd spasi etc post spasi etc group. Nah, lalu kita enter. Nah, saya akan menjelaskan. Pada langkah 10 ini, kode script adalah bagian dari cell bus, yang berarti dapat menggunakan pernyataan ini pada baris perintah sama seperti menggunakan dalam script cell. Ini bisa berguna untuk pernyataan seperti pernyataan for, pernyataan yang akan menetapkan daftar nilai satu persatu ke suatu variabel. Ini memungkinkan untuk melakukan serangkaian operasi pada setiap nilai. Lalu kita enter. Lalu kita set to pc nama down. Nah, di perintah terlihat PC dikerjakan sebanyak 3 kali sesuai dengan banyaknya jumlah file yang diminta untuk dihitung. Selanjutnya kita menggunakan perintah for. Sec to 12. To 12. Ternyata kita salah. Kita ini sec. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, seringkali perintah sec digunakan bersama dengan pernyataan for. Perintah sec dapat menghasilkan daftar nilai integer, misalnya 1 hingga 10. Di sini saya menggunakan 1 sampai 12. Enter. Lalu kita pakai do push s angka dolar angka don. Nah, terus selanjutnya kita ls. Nah, maka output yang keluar adalah seperti ini. Akan membuat file directory baru tes angka dari 1 hingga ke 12. Nah, langkah 11 adalah langkah terakhir dalam modul minggu ke-12, modul 7 ini. Nah, pada praktikum minggu ke-12, modul 7 ini, kesimpulan yang saya pelajari adalah saya dapat mempelajari penggunaan editor, pembuatan shell script sederhana, shell script dengan pengkodisian penggunaan looping di shell script. Nah, sekian video presentasi cara mengerjakan perintah Linux dari perintah Linux modul praktikum minggu ke-12 modul 7 dari saya. Saya Aisyah Banisari Mahadi dengan NIM 43121048 dari kelas MJ1B reguler. Pamit undur diri. Maaf jika ada salah perkataan dan ada yang terlewatkan, ada yang tidak jelas, maafkan saya. Seperti ditinggal kekasih, sampai jumpa dan terima kasih.